warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangin Maira dari Prodi Fisika semester 3. Kali ini saya akan membahas tentang peristiwa-peristiwa optik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu lensa terlebih dahulu. Lensa adalah sebuah alat untuk mengumpulkan cahaya atau menyebarkan cahaya yang biasanya terbuat dari sepotong gelas yang dibentuk. Ada dua jenis lensa, yaitu convex lens, lensa cembung atau lensa positif, dan disebut juga lensa konvergen yang prinsip kerjanya adalah mengumpulkan sinar, dan ada juga concave lens, lensa cekung atau lensa negatif. Biasa disebut juga lensa divergen yang prinsip kerjanya menyebarkan sinar. Pada gambar tersebut mengilustrasikan metode yang digunakan untuk mengetahui arah jalannya sinar yang melalui lensa. Dalam metode ini digunakan 3 sinar utama. Nah, untuk lensa positif, sinar-sinar utamanya adalah sinar sejajar yang digambar sejajar dengan sumbu utama. Sinar ini dibelokkan melalui titik fokus kedua dari lensa. Kemudian sinar pusat digambar melalui pusat atau vertex lensa. Sinar ini tidak dibelokkan atau disimpangkan. Kedua permukaan lensa adalah sejajar pada titik ini, sehingga sinar memancar pada arah sama tetapi sedikit bergeser. Karena lensa tersebut tipis, pergeseran tersebut dapat diabaikan. Kemudian sinar fokus digambar melalui titik fokus pertama. Sinar ini memancar sejajar dengan sumbu utama. Sedangkan untuk lensa negatif, sinar-sinar utamanya adalah sinar sejajar digambar sejajar sumbu utama. Sinar ini menyebar dari lensa seolah-olah berasal dari titik fokus kedua. Sinar pusat digambar melalui pusat vertex lensa. Sinar ini tidak dibelokkan. Sinar fokus digambar menuju fokus pertama. Sinar ini memancar sejajar sumbu utama. Diagram sinar menyebar dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah, jika semua sinar dari sebuah objek titik tidak difokuskan pada sebuah titik bayangan tunggal, bayangan buram yang dihasilkan disebut dengan aberasi. Aberasi cahaya pada lensa ada 3 macam, yaitu aberasi sferis, kromatik, dan monokromatik. Aberasi sferis, apa yang sudah kita bicarakan tentang pembentukan bayangan pada lensa tipis sejauh ini adalah pembentukan bayangan oleh sinar-sinar paraksial atau sinar-sinar yang dekat dengan sumbu utama lensa, sehingga bayangan yang terbentuk terkesan sangat jelas dan tajam. Pada kenyataannya, bayangan yang dibentuk oleh lensa tidak selalu tajam, bahkan bisa saja terlihat kabur atau muram. Cacat bayangan seperti ini disebabkan oleh berkas sinar yang jauh dari sumbu utama tidak dibiaskan sebagaimana yang diharapkan. Berkas sinar sejajar yang jauh dari sumbu utama dibiaskan lensa tidak tepat di fokus utama, tetapi cenderung untuk mendekati pusat optik seperti yang diperlihatkan pada gambar tadi ya. Semakin jauh dari sumbu utama, berkas sinar sejajar ini akan semakin mendekati pusat optik lensa. Nah, cacat ini yang disebut aberasi sferis. Ada 2 jenis aberasi sferis, yaitu aberasi sferis aksial dan aberasi sferis lateral. Aberasi sferis aksial menimbulkan ketidakpastian letak bayangan sepanjang arah sumbu optik, sedangkan aberasi lateral menyebabkan kekaburan bayangan titik sumber sinar berupa bundaran kekaburan pada arah tegak lurus sumbu optik. Aberasi yang mirip seperti aberasi sferis namun lebih rumit disebut koma atau comet shaped image dan astigmatisme yang terjadi pada objek-objek yang berada di luar sumbu utama. Koma adalah aberasi yang terjadi saat bayangan suatu objek terproyeksi keluar dari sumbu utama lensa. Cahaya yang merambat menuju lensa dengan sudut datang theta tidak sejajar sumbu utama akan terproyeksi ke titik fokus yang berbeda dan membentuk bayangan yang disebut lingkaran kromatik yang menjauhi sumbu utama lensa atau koma positif. Dan yang
Kemudian abrasi kromatik. Abrasi kromatik terjadi bila berkas sinar polikromatik yang melewati lensa tidak hanya dibiaskan, tetapi juga diuraikan warna-warni seperti warna pelangi. Setiap warna akan mempunyai titik fokus yang berbeda-beda, di mana warna merah mempunyai fokus paling jauh dan warna ungu mempunyai fokus paling dekat ke pusat optik. Abrasi monokromatik. Abrasi monokromatik sering juga disebut abrasi tingkat ketiga, merupakan abrasi yang terjadi walaupun sistem optik memiliki lensa dengan bidang sferis yang telah sempurna dan tidak terjadi dispersi cahaya sama sekali. Kemudian lanjut ke alat optik. Yang pertama ada mata. Mata merupakan organ tubuh yang sangat penting yang berfungsi untuk menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang baru kita lihat secara nyata. Mata hampir berbentuk bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm dan dibungkus cangkang atau sklera berwarna putih yang keras sebagai pelindung. Di dalam mata terdapat lensa yang berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya atau bayangan yang masuk jatuh ke retina mata. Pupil bertugas mengatur jumlah cahaya yang masuk ke bola mata. Sklera melindungi bola mata terhadap gangguan luar yang bersifat mekanis atau ekspektoran, serta berfungsi untuk menjaga bentuk bola mata. Kemudian koroid berfungsi memelihara retina dan mencegah terjadinya pemantulan cahaya di dalam ruang internal mata dengan cara menyerap cahaya yang tidak diperlukan. Kemudian retina menjadi tempat penerimaan cahaya dan tempat jatuhnya bayangan benda. Saraf optik akan meneruskan informasi bayangan benda yang diterima retina menuju otak. Otot siliarik mengatur kelengkungan lensa mata. Pengaturan kelengkungan ini diperlukan agar bayangan benda jatuh tepat di retina. Kemudian kacamata. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rambut jauh, rambut dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa jemur atau cekung tergantung jenis cahaya matanya ya, frame atau kerangka yang menyangga lensa. Kemudian ada kamera. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Ada dua jenis kamera yang umum dikenal, yaitu kamera digital dan kamera analog. Saat ini yang akan dibahas adalah kamera analog. Nah, cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan film pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang kita gunakan pada lensa kacamata. Kamera terdiri atas sebuah lensa jembung, diafragma, dan film. Lensa pada kamera dapat diubah-ubah lebarnya sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa selalu terletak tepat pada film. Jika bayangan yang dibentuk kamera adalah nyata, terbaring, dan diperkecil. Kemudian loop. Loop atau kaca pembesar hanya terdiri dari satu lensa positif dan berfungsi untuk membesarkan ukuran bayangan yang terbentuk di retina. Loop sebenarnya merupakan lensa jembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Loop banyak digunakan oleh tukang arloji untuk melihat komponen-komponen arloji yang berukuran kecil. Kemudian ada periskop. Periskop adalah teropong pada kapal selam yang digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan laut. Periskop terdiri atas dua lensa jembung dan dua prisma siku-siku sama kaki. Jalannya sinar pada periskop adalah sebagai berikut. Gambarnya ini gambarnya. Sinar sejajar dari benda yang jauh menuju ke lensa objektif. Prisma P1 memantulkan sinar dari lensa objektif menuju ke prisma P2. Pada prisma P2,
retina tersebut dipantulkan lagi dan bersilangan di depan lensa okuler, tepat di titik fokus lensa okuler. Yang terakhir ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat optik untuk melihat benda-benda kecil dengan perbesaran yang lebih besar dari perbesaran lup. Dapat mencapai lebih dari 100 kali lipat dari besar benda. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen dari Belanda pada tahun 1590. Mikroskop terdiri dari dua lensa. Lensa pertama dinamakan lensa objektif yang diletakkan sekat dengan benda yang akan diamati. Sedangkan lensa kedua yang diletakkan dekat dengan mata pengamati dinamakan lensa okuler. Lensa okuler bertindak sebagai lup. Ada dua cara dalam menggunakan mikroskop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi. Bayangan akhir yang dihasilkan oleh dua lensa dalam mikroskop bersifat maya, diperbesar dan terbalik terhadap benda semula. Dispersi cahaya. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya, yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Kita dapat mengamati sifat cahaya ini dengan menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma cahaya yang masuk akan mengalami pembiasan dua kali, yakni saat masuk ke prisma dan saat keluar ke prisma. Pelangi merupakan salah satu contoh dispersi cahaya yang dapat kita amati secara alami. Air hujan membiaskan cahaya matahari sehingga cahaya terdispersi menjadi berbagai cahaya tampak yang kita sebut sebagai pelangi. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan penjualan superposisi dua gelombang cahaya atau lampu yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Karena superposisi gelombangnya memiliki sudut interferensi persamanya dapat ditulis sebagai D sin theta sama dengan F kali lambda. Nah, untuk interferensi cahaya ada dua, yaitu untuk pita terang dan untuk pita gelap. Untuk pita terang dapat dirumuskan D Y per I sama dengan M kali lambda. Untuk pita gelap D kali Y per I sama dengan M kurangi 1/2 kali lambda. Kemudian difraksi cahaya. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Difraksi celah tunggal adalah saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Pada difraksi celah tunggal untuk pita terang akan menutup satu orde M, maka persamaannya menjadi D Y per I sama dengan F plus 1/2 kali lambda. Untuk pita gelap D Y per I sama dengan F kali lambda. Difraksi pada kisi atau celah pajak jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah pajak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1/N, di mana N adalah konstanta kisi. Pada difraksi celah banyak, pola terang dan gelap sama dengan interferensi, yaitu untuk pita terang D Y per I sama dengan F kali lambda. Untuk pita gelap D sama dengan Y per I sama
intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Polarisasi hanya dapat terjadi pada gelombang transversal. Polarisasi cahaya dapat terjadi akibat pemanggulan, pembiasan, absorpsi, dan hamburan. Polarisasi akibat pembiasan. Jika sinar pantul tegak lurus dengan sinar biasnya, maka sinar pantul akan terpolarisasi. Besarnya sudut polarisasi dapat dihitung dengan persamaan tan IP sama dengan N2/N1. Polarisasi akibat absorpsi. Jika intensitas cahaya terpolarisasi, maka setelah melewati polarisator pertama, maka persamaan intensitas cahaya menjadi I1 sama dengan 1/2 I0. Yang terakhir ada fotometri. Fotometri adalah ilmu tentang pengukuran energi dari cahaya. Hal ini berbeda dari radiometri yang merupakan ilmu tentang pengukuran energi radiasi termasuk cahaya. Fotometri adalah bagian dari optik yang mempelajari mengenai muat cahaya atau intensity dan derajat penerangan atau brightness. Fotometer merupakan peralatan dasar di laboratorium klinik untuk mengukur intensitas atau kekuatan cahaya suatu larutan. Sebagian besar klinik laboratorium menggunakan alat ini karena alat ini dapat menentukan kadar suatu bahan di dalam cairan tubuh seperti serum atau plasma